seorang perempuan itu yang haid, tiba masa haidnya, ya, annal haidha taqdi shauma, dia akan mengqada puasanya. Ya, jadi berlaku qada puasa bagi orang yang perempuan yang tengah haid kemudian tidak berpuasa selama Ramadan, maka hukumnya pasca Ramadan dia mengqada puasanya. Wala taqdi shalah, sedangkan salatnya tidak diqada. Jadi perbedaan antara, ada persamaan dan perbedaan antara puasa dan salat bagi perempuan yang tengah haid. Persamaannya ketika tiba waktu puasa itu, ya, maka orang haid ini tidak salat dan juga tidak puasa. Ya, rukhsah kepadanya pada saat itu. Ya, namun demikian kemudian setelah dia selesai masa haidnya, bagi puasa kasusnya dia qada puasanya, yang wajib tentunya ya, bukan yang sunnah, ya seperti Ramadan kemarin, sedangkan salat tidak berlaku qada untuknya. Ya, kenapa Ustaz? Banyak ulama menyampaikan. Pertama ya jelas hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ya disampaikan di sini. Jadi kalau ajaran agama itu pertama dilihat berdasarkan kepatuhan ketaatan kita kepada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Jadi kita iman dulu, iman dengan mengerjakan, baru hikmah akan datang membimbing. Ya, setelah itu nanti hikmah membimbing logika kita. Apa diantaranya? Agama datang untuk meringankan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu mudah, nyaman, termasuk dalam beribadah, tidak menginginkan untuk menyulitkan. Karena prinsipnya ad-dinu yusrun wa la usrun, ad-dinu yusrun, agama itu membawa kemudahan, walaupun dalam ibadah memberikan toleransi kemudahan-kemudahan yang tidak menyulitkan. Ya, termasuk dalam sholat, nggak bisa kita berdiri, kita duduk, nggak bisa duduk, kita berbaring, demikian seterusnya, kan? Ya, kemudian wala usrun, dan tidak menyulitkan. Nah, dalam konteks ini, Anda bisa bayangkan, sholat kan dikerjakan sehari 5 waktu. Ya, bagaimana seorang perempuan yang tiap masa siklus haidnya itu kan setiap bulan datang. Bagaimana kalau kewajiban qadanya berlaku, dikalikan berapa kali? Ya, misalnya dalam sehari 5 kali, dikalikan kemudian dalam sepekan misalnya ada 35 kali dia mengulang, teknisnya seperti apa dan sebagainya. Maka dari itu, Nabi memberikan petunjuk bahwa rukhsah bagi perempuan yang tengah haid kemudian ketika dia tidak bisa menunaikan salatnya, ya, karena memang kondisi fitrahnya. Hukum berlaku di situ. Maka berlaku kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman. Sahih, kalau seorang sedang sakit, ya, dan haid dikiaskan kepada penyakit yang menggugurkan karena tidak ada kemampuan, karena ketidaksuciannya untuk menunaikan ibadah. Ya, kemudian setelah itu, ya, seperti juga orang-orang yang safar, kadang-kadang dalam beberapa kasus tertentu dia tidak bisa menunaikan dengan sempurna. Dia ada yang qasar, ada yang jamak dan sebagainya, atau bahkan yang biasa puasa dia nggak puasa sunnah. Ya, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahihan. Maka berbahagialah orang-orang yang memang diangkat rukhsah karena ketidakmampuan secara fitrahnya demikian. Maka ketika dia dalam keadaan sakitnya atau haidnya, dia mendapatkan pahala seperti kebiasaan dia saat dia sehatnya. Makanya saya sering katakan pada perempuan-perempuan yang haid, muslimah yang haid, ya, sebelum masuk haid itu di masa sucinya perbanyak amal ibadah. Ya, baca Qur'annya, sholatnya, kemudian sunnahnya, ya, dan sebagainya. Itu nanti saat haidnya dia mendapatkan kebiasaan pahala dari rutinitasnya.